Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurul khalisulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini hari Jumat, sebagaimana biasanya kita akan melaksanakan kajian kita ini kembali, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai pedoman hidup kita selaku orang yang beriman. Dan apabila kita semuanya mau melaksanakan segala ketentuan Allah, insya Allah kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita di dunia ini, dan lebih-lebih nanti di dalam kehidupan kita di akhirat. Maka dari itu, mari kajian kita ini kita perhatikan dengan baik. Ada orang datang banyak sekali, selalu bertanya kepada saya tentang kajian. Rupanya mereka mengikuti, ada dari Sugiyo, ada dari Kedung Pring, ada dari tempat-tempat lain. Dulu itu hanya Pak Hanas selaku pengurus Pondok Pesantren Al-Mizan, tetapi sekarang yang mengikuti itu lebih banyak. Rupanya kajian kita ini juga ditunggu dan diminati oleh yang mempunyai niatan untuk memperhatikannya. Maka dari itu sekali lagi kita semuanya yang berada di sini, yang mengkaji secara langsung, mari kita perhatikan kalimat demi kalimat yang ada di dalam ayat yang akan kita baca ini. Al-Baqarah ayat yang ke-233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, dan ibu-ibu. Dari kalimat walada yalidu. Walada yalidu itu artinya adalah melahirkan. Walidah itu adalah ibu, orang yang melahirkan. Bapak selain disebut abun, di dalam penyebutan bahasa Arab juga disebut walid. Walid, walada yalidu wiladatan, walidun mauludun. Maulud artinya yang dilahirkan. Oleh karena itu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan masyarakat kita disebut maulud.
Maulud itu artinya yang dilahirkan. Wal walidatu, dan ibu-ibu, yurdikna, hendaklah mereka semuanya menyusukan, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Jamaah yang berbahagia, apa yang kita baca di dalam ayat ini oleh ahli tafsir diterangkan bahwa sesungguhnya ibu-ibu yang harus menyusukan anaknya 2 tahun secara sempurna itu bisa ibu yang diceraikan oleh suaminya, punya anak, maka anak tersebut harus disusukan oleh ibunya selama 2 tahun. Atau kalau tidak wanita yang diceraikan, berarti ibu-ibu di sini adalah tertuju kepada ibu secara umum. Wal walidatu, dan ibu-ibu, semua ibu itu menyusukan anak-anak mereka adalah selama 2 tahun penuh. Jamaah yang berbahagia, dengan apa yang dinyatakan oleh Allah ini adalah merupakan isyarat bahwa sesungguhnya ibu-ibu itu adalah lebih baik apabila mereka menyusukan anak-anak mereka. Sebab lebih-lebih pada zaman modern ini banyak ibu-ibu yang tidak suka untuk menyusukan anak-anak mereka karena takut kopek barangkali. Apa kopek itu? Karena takut begitu, makanya anaknya tidak disusukan. Ya. Sebab apa? Sebab makanan yang paling baik yang dibutuhkan oleh bayi, oleh anak-anak yang masih bayi, itu tidak ada kecuali ASI, air susu ibu. Makanya sekarang itu apabila wanita-wanita tersebut bekerja, dipoh susune iki, dipoh, diperas, terus ditaruh di botol-botol, disimpan di dalam freezer. Nantinya anaknya itu yang dijadikan sebagai makanannya. Ibu-ibu tersebut tidak senang apabila anak-anaknya disusukan dengan susu formula. Ini sudah merupakan isyarat. Liman aroda, bagi barang siapa yang menghendaki, ayyutim marrodo'ah, untuk menyempurnakan penyusuan. Jadi bagi orang yang menghendaki agar supaya penyusuan yang diberikan kepada anak-anak mereka itu sempurna, itu dilakukan selama 2 tahun. Di dalam ayat yang lain nanti barangkali bisa dibaca, menyusui dan hamil itu
hamil dan menyusui itu disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, hamilnya, kehamilannya dan penyapiannya disape. Disape itu bahasa Indonesianya apa? Diputus menyusui itu disape. Itu selama 30 bulan. Kalau 30 bulan padahal di sini 2 tahun. Sebab kehamilan itu yang paling cepat. Kehamilan yang paling cepat itu adalah orang tersebut hamil dalam masa 6 bulan. Kan ada 6 bulan sudah lahir, 7 bulan sudah lahir. Kalau lahir lebih dulu itu apa namanya? Ya. Makanya disebut 30 bulan. Yang 24 bulan 2 tahunnya itu. Yang 6 bulan jarak pendek daripada kehamilan. Wa alal mauludi lahu, dan atas ayah al maulud lahu itu, al maulud orang yang dilahirkan, lahu baginya, orang yang dilahirkan baginya, itu maksudnya adalah anak. Wa alal mauludi, dan atas bapak-bapak yang punya anak disusukan oleh istrinya tersebut, apakah istrinya itu dicerai atau tidak dicerai, rizquhunna, mereka harus menanggung rizkinya, wa kiswatuhunna, dan pakaiannya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut, yang pantas. Coba ya, kalau kita perhatikan ketentuan yang ada di dalam Islam, meskipun suami istri itu sudah bercerai, di dalam kehidupan masyarakat kita, anake kok mesti melu mbok, apalagi masih kecil, anaknya kan mesti ikut ibu. Kalau sudah ikut ibu, bapaknya gak gelem ngerti, tanggungan yang harus ia bayarkan untuk ibunya dan untuk anaknya itu tidak diperhatikannya. Padahal di sini Allah menentukan bapak-bapak itu harus menanggung rizkinya, harus menanggung pakaiannya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Berarti suami istri meskipun mereka itu sudah bercerai, masih terjadi interaksi. Kalau punya anak, lantas ibu dan bapak itu bercerai, kemungkinan untuk berinteraksi itu masih banyak. Lebih-lebih apabila anaknya itu masih kecil, selalu datang, nanti berunding dengan istrinya, dibicarakan apa yang perlu, bahwa sesungguhnya rezeki yang diberikannya itu tidak cukup. Itu kalau punya anak. Nek gak duwe anak, tidak berinteraksi, sudah tidak punya anak, lapo kok marek-marek, kok isek marek-marek wong gak duwe anak kok.
semuanya itu harus dilakukan dengan cara yang pantas, patut, ma'ruf. Makanya nanti di dalam ayat lain itu disebutkan alal musi'i qadaruhu wa alal muktiri qadaruhu. Bagi orang yang berkelapangan menurut ukuran kelapangannya, dan bagi orang yang terbatas rezekinya menurut ukuran keterbatasannya. La tukallafu nafsun, tidak boleh diberatkan satu jiwa illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Ya, tidak boleh ibu di dalam pembicaraan itu misalnya disampaikan kepada mereka hal-hal yang kiranya nanti akan memberatkan mereka, tidak boleh. Atau juga disampaikan kepada bapak hal-hal yang bisa menjadikan bapak itu keberatan, tidak boleh. Jadi semuanya itu harus diatur sebaik-baiknya. La tudorra walidatun biwaladiha, tidak boleh seorang ibu itu merasakan hal yang tidak enak dengan sebab anaknya. Ya, misalnya terlalu banyak tuntutannya kepada ibu agar supaya begini, ya, itu tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Semuanya itu harus dilakukan menurut kepatutan. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan tidak boleh diberatkan bapak itu dengan sebab anaknya. Kalau ibu tidak boleh merasakan sesuatu yang memberatkan baginya, maka bapak pun juga adalah tidak boleh. Wa alal warithi, dan atas warisnya itu mislu dzalika, adalah juga seperti itu. Umpamanya si suami sudah meninggal dunia. Karena suaminya sudah meninggal dunia, maka sekarang yang mengurus urusan-urusannya adalah siapa yang menjadi ahli waris suami tersebut. Dalam hal ini umumnya adalah bapak. Maka terhadap bapak selaku ahli waris dari suami yang meninggal tersebut, tidak boleh bapak itu merasakan sesuatu yang berat baginya. Fa'in aroda fisolan, maka jika keduanya itu menghendaki pemisahan. Artinya apa? Artinya anak tersebut sudah tidak disusui oleh ibunya karena
adanya hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang seperti itu. Misalnya umpamanya karena ibunya itu sakit, sehingga ibu yang sakit tersebut tidak sanggup untuk menyusukan anaknya, apalagi anak tersebut harus disusukan selama 2 tahun. Maka dirundingkan antara suami dan istri, meskipun mereka sudah bercerai, berunding, enaknya itu bagaimana. Jadi karena istri tersebut sudah tidak mampu, maka dipisahkan. Dia tidak harus menyusui anaknya lagi. Tetapi apabila terjadi hal yang seperti itu harus antara minhuma, harus daripada saling adanya keridhaan dari mereka berdua. Jadi berunding suami istri harus sama-sama ridho, harus sama-sama senang bahwa sesungguhnya istri sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk menyusukan anaknya karena adanya suatu hal yang menjadi penghambat. Watasawurin, dan harus saling dimusyawarahkan. Padahal sudah cerai, tetapi perceraiannya ini karena punya anak, makanya dibahas dengan pembahasan yang sebaik-baiknya, yang tidak merugikan antara kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Jadi dasar dari pembahasan tersebut di sini disebutkan oleh Allah antara minhuma watasawurin, hendaknya saling ridho dari antara mereka berdua dan saling dimusyawarahkan. Kalau terjadi seperti itu, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka berdua, berarti boleh. Atau barangkali meskipun punya anak kecil, istri tersebut lantas nikah, kawin, bapaknya kan orang lain. Si suami, bekas suaminya berpikir, wah, ini anakku isek no kono terus lah ngerepoti to Bu Sri, ngono Bu. Ngerepoti apa tidak? Terus diajak berunding, dipisahkan. Bagaimana baiknya? Kalau terjadi hal yang seperti itu, berarti orang tersebut harus mencari wanita lain yang menyusukan. Sebab budaya yang ada mulai pada zaman dulu, orang-orang Arab itu banyak yang menyusukan anaknya kepada wanita lain,
disusukan seperti Nabi Muhammad pada waktu masih kecilnya. Berapa orang yang menyusui Nabi Muhammad? Kan tidak hanya kalimah as-sa'diyah, tetapi sebelum kalimah as-sa'diyah yang menyusukan Nabi Muhammad itu adalah siapa? Krisdayanti atau sapa? Sekarang Krisdayanti itu kan hot-hotnya menjadi pembahasan. Mergo nyampe no resmi saja anggota dewan itu pusat 5 tahun niku iso ngumpulno duit 24,5 miliar 5 tahun. Padahal masih ada lagi yang lain-lain 24,5 miliar. Mangkano nek wis ana pilihan anggota legislatif berapapun dibiayai. Lah wong 5 tahun ae iso ngumpulno 24,5 miliar. Iku sing ngungkapno Krisdayanti. Kalau tidak diungkapkan Krisdayanti, gak ero. Ya, ketoke Krisdayanti ku mau iso megal-megol, mau iso wedaan, mau iso bengesan, tapi iso ngungkapno ngono. Sehingga Krisdayanti itu dipanggil oleh partainya. Partai ini Krisdayanti apa? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dipanggil. Sekarang sudah sama mengetahui siapa yang menyusui Nabi Muhammad pertama. Suwaibah yang menyusui Nabi Muhammad yang pertama itu adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah sapa? Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Jadi waktu pertama lahirku masih mesra sekali hubungan Abu Lahab iki sak apik. Dengan Muhammad juga baik hubungannya. Makanya budaknya diberikan untuk menyusui. Sesudah disusukan oleh Suwaibah, baru disusukan oleh kalimah as-sa'diyah. Kalimah as-sa'diyah. Wa in aradtum, dan jika kamu semuanya menghendaki antas tardiu auladakum, untuk menyusukan anak-anakmu, maksudnya disusukan kepada wanita lain, sebagaimana ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa lolos dari ancaman Fir'aun yang akan membunuh karena dikentirno mbek ibune.
waktu sudah ditemukan oleh Asia, istrinya Fir'aun, kan banyak wanita-wanita yang diminta untuk menyusui Musa. Beiki gak gelem, beiki gak gelem, beiki gak gelem. Akhirnya yang menyusui itu adalah ibunya sendiri. Wa harramna alaihil maradi'a min qabl. Kami haramkan susu-susu sebelumnya. Nabi Musa tidak mau, baru disusui ibunya itu mau. Nah, itu budaya yang terjadi di sana. Dan umumnya anak yang disusukan oleh wanita lain itu adalah orang-orang yang menyusui itu tinggalnya di desa-desa. Makanya diserahkan anaknya itu dengan maksud agar supaya tidak terpengaruh dengan kehidupan kota, supaya enjoy dengan budaya desa. Halimah As-Sa'diyah pergi ke kota mencari bayi. Siapa kira-kira yang akan disusui? Gak ono sing mek. Mergone gak ono potongane. Orang tidak percaya. Ngene kok nyusoni anakku. Mosok iso puas anakku kok. Tetapi lantas diambil oleh Aminah, ibunya Nabi Muhammad, diambil oleh Aminah. Ya, ajaib. Sesudah menyusui Nabi Muhammad, dadak air susunya ini keluar dengan bancar, keluar dengan bancar. Padahal asalnya tidak. Bukan hanya itu, kambing-kambingnya juga, kambing yang dimiliki oleh Halimah, keluar air susunya, berkembang. Itu terjadi semenjak Halimah menyusui Nabi Muhammad. Nah, sekarang dikehendaki anak yang tadinya ada pada ibunya dipisah dan diserahkan kepada wanita lain, diminta agar supaya menyusuinya. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu semua. Idza salamtum, apabila kamu menyerahkan ma'ataitum, apa yang kamu berikan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini disampaikan sekali lagi bahwa sesungguhnya ujroh itu hendaknya betul-betul menjadi perhatian apabila memang orang tersebut menghendaki tenaga yang dimiliki oleh orang tadi akan digunakan untuk kepentingan anaknya. Yang tadi disuruh memperhatikan tentang apa yang harus diberikan kepada ibu. Sekarang apa yang harus diberikan kepada wanita lain? Idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, apabila kamu menyerahkan salama yusallimu,
ma'ataitum, apa yang kamu berikan, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Cara yang ma'ruf sebagaimana tadi saya sampaikan, ukurannya adalah menurut kemampuan dari walinya anak tersebut. Kalau memang mampu, diukur menurut kemampuannya. Kalau memang rizkinya terbatas, juga diukur menurut keterbatasannya. Makanya dulu saya kan sudah menyampaikan kepada wanita yang dicerai, suami harus memberi pesangon. Pesangon yang diberikan suami kepada istri itu disebut apa? Padahal sudah loh. Yang diberikan, yang harus diberikan kepada istri itu disebut apa? Kakean muatan. Saya punya murid, kan ini sudah diajar. Iya Pak, kakean muatan sini. Apa ayo? Pesangon yang harus diberikan oleh suami terhadap mantan istrinya itu disebut mut'ah. Nanti di pengadilan agama ya disebutkan mut'ah begitu. Golang pas disebut nongono gak ngerti apa mut'ah itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Coba ayat-ayat yang ada di sini semuanya itu hampir diakhiri dengan akhiran agar supaya semuanya itu didasari dengan rasa takwa. Artinya meskipun yang terjadi itu adalah perceraian, tetapi antara suami, antara istri harus apa yang disampaikan itu adalah dilandasi dengan sifat kejujuran. Oleh karena itu, apabila itu landasannya tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang kiranya nanti akan menjadi ganjelan, tidak ada. Semuanya sudah disampaikan dengan didasari rasa takwa kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap apa yang kamu kerjakan, basirun, adalah maha mengawasi. Semua apa yang kamu lakukan, semuanya itu adalah senantiasa berada di dalam pengawasan Allah. Nah, sifat bahwa sesungguhnya seseorang itu mempunyai perasaan selalu di bawah pengawasan Allah, itu yang di dalam istilah agama disebut muraqabah.
selalu merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Makanya rasa yang begitu itu akan kita dapatkan pada waktu kita ini melaksanakan perintah puasa yang disampaikan oleh Allah. Lo enek poso iku ate ngombe saiki air rawani pedhi mergo diawasi oleh Allah. Kalau rasa muraqabah ini ada, tumbuh di dalam kehidupan kita, maka yang ada itu semuanya adalah serba kebaikan. Wong gak wani korupsi, wong gak wani nglakoni apa sing elek. Sebab apa? Sebab dia mempunyai perasaan selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekali lagi, ayat 231 juga berbicara seperti itu. Fattakullah annallaha bikulli syai'in alim. Karena masalahnya berbeda, maka akhirnya itu annallaha bikulli syai'in alim. Yang ini annallaha bima ta'maluna basir. Jamaah yang berbahagia, satu ayat ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa menimbulkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, sehingga segala apa yang kita lakukan senantiasa dapat kita dasari dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.